3 minggu setelah ritual pemutus itu, aku meninggalkan Lembur Asih. Kupikir segalanya sudah selesai, arwah anak-anak sudah bebas. Kampung telah kembali seperti sedia kala. Tapi ternyata, kutukan tidak menghilang. Ia hanya pindah. Aku menetap di sebuah desa kecil di seberang bukit, Cipaganti. Desa yang katanya tak pernah percaya pada hal mistis. Warga ramah, udaranya bersih, dan yang paling penting, tidak ada bisikan dari sumur. Tidak ada bayangan anak-anak. Tidak ada leuweung hejo. Hingga suatu malam, aku bermimpi buruk. Di mimpiku, aku berjalan di tengah sawah. Tapi langit berwarna merah darah. Tiba-tiba tanah pecah, dan dari dalamnya keluar sosok. Bayangan hitam berwajah tengkorak. Dengan tanduk bercabang dan mata menyala hijau, bukan Kanjeng Leuweung Hejo. Ini lain. Lebih muda. Lebih beringas, kau menghentikan bapakku. Kini aku yang akan membangkitkan semuanya kembali. Dari darah yang kau bawa bersamamu. Ucap makhluk itu, berbisik, aku terbangun dengan dada berat. Dan di kamar, kulihat cakar hitam tertinggal di dinding, seperti bekas hangus, tanganku, berdarah, tanpa luka. Keesokan harinya, warga Cipaganti heboh. Seekor kambing ditemukan mati dengan luka melingkar di lehernya, seperti bekas jeratan rantai. Lalu, 2 hari setelahnya, bayi tetangga hilang dari ayunan. Tak ada jejak. Hanya kain selimut yang terbakar sebagian, warga mulai takut. Tapi mereka tidak tahu apa yang sedang datang. Aku mencari penjelasan dalam catatan kakekku. Dan di satu lembar yang tak sempat kubaca sebelumnya, tertulis, kalau perjanjian dipatahkan sebelum waktunya, roh penjaga akan bangkit, kembali dalam bentuk baru. Anji Una disebut, budak Leuweung, pewaris hutan, anak dari perjanjian yang dibunuh, tapi tidak dihentikan sepenuhnya. Aku pikir yang kulawan dulu adalah ujung segalanya. Tapi ternyata, yang kuputuskan hanya rantai atas, dasarnya masih tertanam dalam bumi. Dan kini, akar baru mulai tumbuh, dengan darahku sebagai pupuknya. Malam itu, aku mendengar suara nyanyian di luar rumah. Suara anak kecil, nada seperti lagu dolanan, tong dicabut akar NU lila, tong dibuka pusaka NU leungit, MUN dibuka. Bakal ayah NU datang Dewi. Jangan cabut akar yang tua, jangan buka pusaka yang hilang. Kalau dibuka, akan ada yang datang lagi. Aku membuka jendela, seorang anak berdiri di halaman. Usianya sekitar 7 tahun. Tapi wajahnya gelap seperti arang terbakar. Matanya hijau menyala, ia tersenyum. Dan kemudian lenyap jadi kabut. Aku telah membuka jalan baru tanpa sadar. Dan kini, kutukan lama punya bentuk baru. Namanya tertulis samar dalam catatan kakekku. Budak Leuweung, anak dari roh hutan. Diciptakan dari sisa-sisa energi tumbal yang tidak tenang. Dia bukan penjaga kekayaan. Dia adalah penjaga balas dendam. Sejak kehadiran anak berwajah arang itu, desa Cipaganti berubah. Warga mulai mengalami mimpi buruk kolektif. Beberapa mengaku melihat bayangan kecil berjalan di loteng rumah mereka. Seekor sapi ditemukan dengan tubuh, dibelah rapi dari leher hingga perut, tapi tidak ada darah sama sekali.
Aku tahu ini bukan lagi gangguan biasa. Aku memutuskan mengunjungi Nyi Cengkir, dukun tua yang tinggal di pinggir hutan sebelah timur. Satu-satunya orang yang pernah disebut dalam buku kakek sebagai saksi awal ritual pesugihan masa lampau, Budak Leuweung. Eta titisan luka. Anjeun nu nyiptakeun manehna, Raka. Budak Leuweung. Itu titisan luka. Kau yang menciptakannya, Raka, ucap Nyi Cengkir, menghirup rokok menyan, tapi saya hanya membebaskan para arwah. Jawabku, jeungku kituna. Luka-luka eta leupas jadi jiwa anyar. Roh nu kabur tanpa tujuan, ngumpul jadi hiji. Jadi anak. Tapi lain anak biasa, Budak Leuweung. Nyatu jeung akar rasa sakit. Anjeun nu nyumbang darah panungtungan, Budak Leuweung. Menyatu dengan akar penderitaan. Kau yang menyumbang darah terakhir, ucap Nyi Cengkir. Aku merasa bersalah. Tapi tak ada waktu untuk sesal. Budak Leuweung mulai membentuk pesugihan baru. Bukan dengan tumbal anak, tapi tumbal batin. Dua warga desa tiba-tiba mendadak kaya. Sawahnya subur, ikan-ikannya besar. Tapi, istrinya sakit keras, anaknya bisu mendadak. Ketika kutanya, mereka hanya berkata, "Kami gak pernah minta." Tapi si anak itu datang sendiri. Katanya cukup kasih, rasa sayang terakhir. Habis itu, rumah kami penuh emas. Tapi kosong. Itulah bentuk baru dari pesugihan Budak Leuweung. Ia tidak minta darah. Ia meminta perasaan paling dalam dari manusia, kasih sayang, harapan. Cinta dikuras, diganti dengan harta, dan manusia tak sadar telah menjual jiwanya sendiri. Malam itu, aku bermimpi. Di dalam hutan basah, aku melihat puluhan manusia berjalan tanpa wajah. Mereka membawa kotak-kotak harta. Tapi tubuh mereka transparan. Di tengah barisan itu, Budak Leuweung berdiri di atas batu hitam. Kalau dunia ini tega menindas anak-anak, maka biarlah anak-anak yang menindas kembali. Aku tak mau jadi korban lagi. Ucap Budak Leuweung dalam mimpi, itu bukan ancaman biasa. Itu lahirnya penguasa baru dari akar dosa lama, dan kini aku harus menemukan cara menghentikannya. Sebelum Budak Leuweung menjadikan satu kampung jadi ladang jiwa hampa, aku pikir Budak Leuweung hanyalah satu roh gentayangan yang tersesat, tapi aku salah. Dia bukan sekadar arwah. Dia adalah bibit, dan kini benihnya telah tumbuh subur. Menjadi jaringan pesugihan baru. Setelah mendapat petunjuk dari Nyi Cengkir, aku pergi ke sebuah daerah terpencil bernama Kampung Buniwangi, yang disebut dalam catatan kakekku sebagai tempat pertama tumbal dilakukan dengan api. Tanahnya hangus. Tidak ada rumput tumbuh. Tapi di bawah tanahnya, aku merasakan hawa panas yang aneh. Dan malam itu, aku bermalam di rumah warga yang masih tinggal di sana. Mang Darto, pria tua berlidah kelam dan mata berwarna abu-abu. Kau mau tahu tentang Budak Leuweung? Dia sudah di sini sebelum kau datang. Dia memberi kami panas untuk menghangatkan, emas untuk hidup, dan mimpi untuk dilupakan. Tanya Mang Darto, apa yang harus kalian bayar? Tanyaku. Mang Darto tertawa pelan.
Kami tak perlu korban. Kami hanya membakar kenangan. Buddha Leuweung tak suka masa lalu. Dia hanya mau jiwa tanpa isi. Jawab Mang Darto. Malam itu, aku melihat sendiri upacara mereka. Warga kampung berbaris mengelilingi lubang api besar di tanah. Satu persatu mereka melemparkan benda pribadi ke dalamnya. Buku harian, foto keluarga, gambar anak-anak, surat cinta lama. Mereka menangis. Tapi tetap membakar semuanya. Kami tidak ingin diingat. Kami ingin kekosongan. Disitulah kekayaan datang. Ujar Mang Darto, berdiri di pinggir api, dan dari balik api, Buddha Leuweung muncul. Wujudnya kini membesar. Rambutnya panjang seperti akar membara, dan matanya hijau seperti api basah. Ia melayang, lalu berkata, "Masa lalu adalah rantai, cintamu adalah luka. Serahkan semuanya padaku. Dan aku akan beri kalian dunia yang tidak peduli." Ujar Buddha Leuweung. Dan warga, satu persatu, berubah jadi abu, lalu kembali utuh, tapi tanpa emosi. Mereka hidup seperti boneka, tertawa tanpa alasan, bernafas tapi tak lagi merasa. Aku lari malam itu. Tapi bukan karena takut padanya, aku takut karena aku mulai paham logikanya. Karena dunia ini memang kejam pada orang yang punya hati. Dan Buddha Leuweung memanfaatkan itu untuk menciptakan agama baru. Pesugihan tanpa tumbal fisik, tapi menuntut seluruh rasa. Sebelum pergi, Mang Darto berbisik padaku, "Kalau kau ingin mengalahkannya, jangan lawan dia sebagai penjaga. Lawan dia sebagai anak yang pernah dilukai." Ujar Mang Darto. Dan aku tahu satu tempat untuk memulainya. Tempat di mana aku sendiri hampir dikorbankan dulu, saat kecil. Tempat itu masih menyimpan sisa kekuatanku yang hilang. Dan mungkin, satu-satunya yang bisa melawan Buddha Leuweung. Selama ini, aku mengira hidupku dimulai dari memori pertama. Bermain layang-layang di halaman belakang rumah ibu, lalu jatuh dan menangis. Tapi malam itu, di ujung antara tidur dan sadar, aku melihat sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang telah dikubur, bukan oleh tanah, tapi oleh trauma. Aku kembali ke rumah tua kakek, tempat semua ini bermula. Kupaksa diriku masuk ke ruang bawah tanah, ruangan yang dulu selalu dikunci. Rapat, bau belerang menyambut, dan di sudut gelap, ada kasur kecil penuh noda darah kering. Lalu aku melihat bayangan diriku sendiri saat kecil, berselimut kain putih, menangis pelan. Di sekelilingku, 5 orang dewasa dengan topeng, melafalkan mantra sambil memutar pisau kecil. "Hentikan. Anak ini tidak bisa." Jiwanya menolak. "Dia melihat kita," ujar kakek, suara samar dalam ingatan, "tapi kita butuh darahnya sekarang. Atau perjanjian hancur," kata suara lain. Ternyata, aku pernah hampir menjadi tumbal, tapi jiwaku menolak, dan karena itu, aku dikembalikan tanpa memori. Aku tumbuh sebagai anak normal. Padahal separuh ragaku pernah menyentuh alam pesugihan. Saat kesadaranku kembali, aku melihat ukiran di dinding batu. NU gagal jadi tumbal. Bisa jadi kunci panutup. Tapi kudu nyambung Dewi Jung Rasana, yang gagal jadi tumbal. Bisa jadi kunci penutup. Tapi harus terhubung lagi dengan rasanya. Aku harus mengingat semuanya. Semua rasa takut saat itu.
semua rasa ingin hidup. Semua perlawanan yang kulakukan sebagai anak kecil, aku duduk di lantai tanah. Menutup mata. Menarik napas, dan dalam gelap pikiranku, aku kembali ke malam itu, saat tubuhku terbaring dan para pelaku pesugihan berdiri melingkari. Saat cahaya lilin menari, dan mantranya memenuhi udara. Aku nggak mau mati. Jangan ambil aku, kataku versi kecil, berteriak, dan suara dari dalam kegelapan menjawab, kalau begitu, kita bagi saja rasa takutmu. Kau simpan setengah, aku ambil sisanya, dan kita akan saling mengingat. Ujar Buddha Leuweung, versi kecil. Itu sebabnya aku lahir. Buddha Leuweung adalah rasa takutku yang diambil paksa, potongan jiwaku yang tumbuh sendiri, hidup sendiri, dan mencari arti lewat balas dendam. Dia adalah aku, dan aku adalah sisa darinya. Saat aku membuka mata, tubuhku dingin. Tapi satu cahaya merah menyala dari dalam dadaku. Itu bukan luka. Itu bukan kekuatan. Itu adalah koneksi, dan aku tahu, untuk mengakhiri ini semua, aku harus bertemu Buddha Leuweung bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang terpisah. Di antara gunung dan hutan, ada tempat yang tidak dimiliki siapa-siapa, tidak dimiliki oleh dunia manusia, dan tidak pula oleh dunia arwah. Tempat itu disebut alun-alun kosong, tanah netral tempat segala kontrak bisa dihapus. Disitulah aku dan Buddha Leuweung harus bertemu, untuk menyatu kembali, atau saling menghancurkan. Malam itu aku datang ke alun-alun kosong, langit tak ada bintang. Tanahnya hangat, tapi tidak menyentuh kulit. Di tengah lapangan batu itu, Buddha Leuweung berdiri, wajahnya setengah menyerupai anak kecil, dan setengah lainnya seperti bayanganku sendiri yang retak. Kau datang? Tanya Buddha Leuweung. Tenang, karena aku sadar. Kau bukan musuhku. Jawabku, kau buang aku dulu. Saat semua orang ingin membunuhmu, aku yang menahan rasa takutmu. Aku yang tumbuh dari dendam itu. Sekarang kenapa kau ingin mengakhiriku? Ujar Buddha Leuweung, bukan mengakhiri. Aku ingin membawa pulang diriku yang hilang. Kau bukan kutukan. Kau bagian dariku, yang terbelah karena trauma. Jawabku, menatap dalam. Buddha Leuweung menangis. Tapi bukan tangisan anak, tangisan jiwaku sendiri. Ia maju. Tangannya menyentuh dadaku, dan seluruh rasa takut yang dulu kupendam, kematian, pengkhianatan, kesepian, kehilangan, masuk kembali. Tubuhku terbakar. Tapi bukan oleh api, oleh kebenaran. Kalau aku kembali padamu, tidak akan ada pesugihan lagi, tapi juga tidak akan ada perlindungan dari dunia ini. Kata Buddha Leuweung, siapkah kau hidup tanpa kekuatan, tanpa perjanjian, tanpa jalan pintas? Itu satu-satunya cara agar hidup ini berarti. Ujarku, tersenyum pahit. Kami menyatu. Tubuh Buddha Leuweung berubah jadi cahaya merah, masuk ke dalam tubuhku, dan saat itu juga tanah alun-alun kosong meledak dalam sunyi. Beberapa warga pesugihan yang datang untuk menggagalkan ritual itu menjerit. Tubuh mereka terbakar oleh cahaya, karena tanpa Buddha Leuweung,
Tak ada lagi yang menampung rasa takut mereka. Dan semua yang selama ini mereka tekan, rasa bersalah, kehilangan, cinta yang terkubur, meledak dalam batin mereka sendiri. Pagi itu, aku membuka mata di tepi kampung. Udara segar, tak ada suara tangisan. Tak ada bayangan anak-anak, tak ada sumur yang menangis, segalanya tenang. Aku bukan dukun. Aku bukan penjaga. Aku hanya orang biasa yang pernah ditakdirkan jadi korban, lalu memilih untuk bertanggung jawab. Epilog, kampung-kampung yang dulu hidup dari pesugihan mulai berubah. Tak ada lagi keajaiban palsu, hanya kerja keras. Hanya rasa syukur, dan di antara semuanya, hanya aku yang masih bisa mendengar suara anak-anak itu tertawa. Bukan lagi karena mereka terikat, tapi karena mereka sudah benar-benar bebas. Tamat, nantikan cerita lainnya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton dan menyimak juga mendengarkan cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.